Alur cerita anime Kaiju Hachigo episode 1-5. Anime ini dibuka dengan memperlihatkan kondisi kota yang tadinya tenang, tiba-tiba dilanda kepanikan setelah seekor monster atau kita sebut aja kaiju muncul dan memporak-porandakan kota Yokohama, prefektur Kanagawa. Di tengah warga kota yang sedang dievakuasikan oleh para militer ke dalam bunker perlindungan, nampaklah orang-orang di luar kota Yokohama yang sedang memperhatikan berita penyerangan itu lewat televisi. Setelah pasukan pertahanan datang untuk menangani kaiju tersebut, mereka berniat memulai penyerangan dengan menghujaninya dengan tembakan dari helikopter di sana. Namun sayangnya semua tembakan itu tidak memberikan banyak damage padanya. Sementara itu nampaklah beberapa orang di luar kota Yokohama yang penasaran dengan tim mana yang akan diutus kali ini. Bisa dipastikan dari ucapan salah satu dari mereka bahwa tim anti kaiju yang akan dikerahkan kali ini ialah tim divisi ketiga. Bersama dengan seorang gadis yang baru aja turun dari helikopter, kaiju buaya itu terlihat dihujani tembakan yang berasal dari tim ketiga yang dibicarakan orang-orang tadi. Dengan sangat lihainya, semua anggota tim ketiga terlihat mampu menghadapi kaiju itu dengan sangat tenangnya. Dan tepat ketika kapten tim 3 yang dipimpin oleh gadis yang terjun dari helikopter tadi terlihat bersiap dengan senjatanya, seketika itu pula ini yang terjadi. Setumbangnya kaiju itu, nampaknya scene yang berlanjut ke seorang pria yang sedang perhatikan kondisi kaiju tadi dari kejauhan. Dan nama dari pria ini ialah Kafka Hibino, seorang tim pembersih bekas kaiju sekaligus MC dari anime ini. Di saat Kafka dan semua rekannya yang melintasi kerumunan orang yang sedang menyeraki divisi ketiga, Kafka terlihat berhenti untuk sesaat ketika ia mendengar dua gadis yang sedang membicarakan kapten tim divisi ketiga yang punya nama Ashiro Mina yang tadi telah beraksi dengan sangat epiknya. Scene berpindah memperlihatkan tim pembersih yang sedang melakukan tugas mereka. Kafka lalu bernarasi tentang pertarungan tim pembersihnya yang beraksi setelah semua selesai. Pekerjaan itu diyakininya sebagai pekerjaan yang tidak diperhatikan oleh orang lain, bahkan tidak mendapat rasa terima kasih dari siapapun. Adapun tugas tim pembersih ialah membersihkan area bekas seekor kaiju tumbang. Dimulai dari menguliti, memotong daging, membersihkan jalan, sampai dengan mengambil sampel untuk diteliti oleh perusahaan Izumo Teknologi. Melihat salah satu rekannya yang terlihat mengangkut salah satu organ tubuh kaiju yang belum siap digantung, seketika itu pula Kafka langsung memperingati rekan lainnya yang berada tepat di sebelah organ itu. Karena ternyata organ kaiju itu meledak sehingga membuat cairan asam di dalamnya mengenai lutut orang tadi. Dengan sigap Kafka memberikan pertolongan pertama dan menenangkan rekannya itu, yang mana dirinya juga memberitahukan bahwa dia dulunya juga sering kali terkena luka asam seperti itu. Maka dari itu Kafka memintanya untuk lebih berhati-hati ke depannya. Kafka yang melihat betapa kacaunya pertempuran yang selalu dilakukan oleh tim divisi ketiga pun memperjelas bahwa tim tersebut selalu bertarung dengan bekas lapangan yang sangat sulit dibersihkan gara-gara banyak bagian tubuh kaiju yang berserakan di mana-mana. Parahnya di sini, kali ini tim pembersihnya harus membersihkan area di sana dari jasad kaiju itu dalam waktu 1 minggu doang. Gak lama kemudian, Kafka diminta untuk pindah ke tim pembersih bagian lainnya. Nah, asya di sini, Kafka akan dipindahkan ke bagian pembersihan bagian usus. Melihat Kafka yang sebegitu ogahnya membersihkan bagian itu, salah satu rekan mereka mengira organ usus adalah bagian tersulit untuk dibersihkan. Namun rekan lainnya memperjelas bahwa bukan masalah sulit atau gampangnya, melainkan karena usus adalah tempat masuknya makanan, sekaligus menjadi tempat awal untuk mengeluarkan sebuah objek yang sering disebut. Dan konon katanya, siapapun yang bertugas di bagian itu akan kehilangan nafsu makan mereka untuk sementara waktu. Iya, gua harap kalian yang lagi makan gak merasa mual sih ya. Karena jujur aja gua garap teks ini sambil nyemil dan seriusan, gua mual pas ngetik adegan itu. Sepulangnya Kafka, dirinya terlihat merebahkan tubuhnya di kasur. Namun ketika ia mendengar berita yang membahas tentang Ashiro Mina yang menjadi tokoh utama dalam kasus penyerangan kaiju Yokohama, Kafka terlihat memperhatikannya dengan seksama. Diketahuilah Ashiro Mina adalah kapten berumur 27 tahun yang telah menumbangkan banyak sekali kaiju bersama timnya.
怪獣を全滅させよう。 Oh, berdasarkan flashbackan barusan, bisa dipastikan bahwa Ashiro Mina dan juga Kafka Hibino dulunya adalah teman masa kecil. Mendengar Ashiro Mina yang diisukan akan menjadi kapten terbaik di antara kapten lainnya, Kafka pun langsung mematikan TV-nya dan terdiam untuk sejenak. Sepertinya Kafka Hibino memiliki rasa iri hati kepada teman masa kecilnya itu. Namun ia langsung menyadarkan dan juga menghibur dirinya sendiri di saat itu juga. Singkat waktu, setelah nggak bisa tidur tenang semalaman, Kafka yang baru tiba di tempat kerjanya pun langsung diminta oleh atasannya untuk membimbing seorang pegawai baru mereka yang punya nama Ichikawa Reno. Di mana si atasan mengira si Kafka dan juga si Ichikawa ini akan bisa akur karena sama-sama memiliki impian untuk bergabung dengan tim pasukan pertahanan. Namun nyatanya si Ichikawa nggak menaruh respek pada si Kafka karena Kafka yang kurang lebihnya telah menyerah untuk melakukannya dengan berbagai macam alasan yang ada. 俺は諦めないんだよ。前も年取ったらわかんねえっす。わかりたくもないけど。 Sepertinya Ichikawa dari sana, di sini Kafka akan dibuat sangat kesal terhadap dirinya sendiri karena merasa alasannya tadi itu sebagai sesuatu hal yang terdengar sangat menyedihkan. Setelah itu, tim pembersih terlihat akan melanjutkan tugas mereka yang kemarin belum sempat diselesaikan. Naasnya, meski Ichikawa baru join, tapi dia sudah disuruh buat bekerja di bagian usus. Kafka yang awalnya terlihat mau meledeknya pun terkena apesnya sendiri karena dia juga disuruh buat kerja di bagian usus lagi. Meski mengeluh, tapi Kafka selalu menurut dan selalu bekerja dengan sangat baik. Atasan pun yakin bahwa Kafka akan menjadi seorang personel pasukan pertahanan yang sangat cekatan jika saja ia bisa lulus dari ujian masuknya. Di jam istirahat, nampaknya Kafka yang terlihat sangat-sangat senang melihat juniornya yang mual-mual pasca membersihkan bagian organ usus. Melihat Ichikawa yang hanya membawa sebuah bekal tanpa persiapan atau antisipasi sama sekali, Kafka terlihat memberinya sebuah vitamin kompleks untuk mengisi perutnya jika ia gak nafsu makan saat ini. Gak cuma itu aja, Kafka juga hendak memberinya sepasang penyumbat hidung supaya meringankan bau menyengat dari objek yang disebut sebagai tai. Meski pada awalnya Ichikawa dan juga Kafka seolah-olah tidak bisa menjadi rekan apalagi teman, namun berkat pekerjaan seharian itulah hubungan mereka berdua jadi semakin membaik. Sampai tiba di sore harinya, nampaklah beberapa rekan tim pembersih mereka yang mau balik duluan dan terlihat pamitan ke Kafka yang masih memeriksa ulang semua pekerjaan yang ada. Gak lama kemudian, Ichikawa datang dan dikira oleh Kafka dia mau membalas dendam atas kejahilannya di siang tadi. Namun ternyata Ichikawa hanya ingin berterima kasih pada Kafka karena berkat dirinya lah ia bisa melewati hari pertamanya bekerja sebagai anggota tim pembersihan. Arigatou gozaimashita. Nggak cuma berterima kasih padanya, Ichikawa juga memberitahukan tentang batasan usia maksimal untuk pasukan pertahanan yang telah diperpanjang sampai umur 33 tahun. Mendengar hal itu, jelas Kafka pun sangat-sangat terkejut sembari Ichikawa masih terus berbicara dengannya. Namun di saat Kafka yang terlihat berterima kasih pada Ichikawa atas informasinya barusan, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Dua kali Kafka menyelamatkan Ichikawa dari seekor Yoju, sebuah sebutan untuk monster berukuran lebih kecil dari seekor kaiju. Kafka lalu menyuruhnya untuk pergi dari sana secepat mungkin dan meminta bantuan pada pasukan pertahanan. Ichikawa yang tadi menolak untuk meninggalkan seniornya itu pun langsung diperjelas bahwa mereka tak mungkin bisa melawannya meski berdua sekalipun. Kafka juga meyakinkannya untuk jangan sampai mati di tempat seperti itu. Karena dia nggak punya pilihan lain, Ichikawa pun terpaksa pergi meninggalkan Kafka seorang diri. Bersama dengan Kafka yang terjun payung dari atas gedung seperti itu, dirinya pun teringat dengan masa lalunya bersama Ashiro Mina saat masih bocil dulu. Kala itu Mina yang bersedih nampak dihibur oleh Kafka dengan lelucon garingnya. Melihat kota tempat mereka tinggal yang habis diporak-porandakan oleh seekor kaiju, hal itu membuat keduanya memiliki satu tujuan yang sama. Meski mereka berdua meributkan soal masing-masing dari mereka yang masih bocil, Kafka pun memberinya tantangan untuk berlomba-lomba siapakah akan menjadi seorang personel pasukan pertahanan yang paling keren. Dirinya juga mengajak Mina untuk memusnahkan semua kaiju yang ada bersama-sama.
二人で怪獣を全滅させよう。 Setelah mengingat semua hal itu, Kafka yang telah muak dengan Kaiju ataupun Yoju, dirinya pun nekat berniat melawan balik Yoju yang mengejarnya saat ini. Akan tetapi sayangnya si Kafka ini malah tak bisa bergerak dan berakhir dengan menerima cakaran tepat di dada, juga mengalami cedera di kakinya pasca digaplok oleh si monster itu. Di tengah Kafka yang sudah pasrah dengan nyawanya sendiri, secara tidak terduga ini yang terjadi. Iya, Ichikawa kembali untuk menyelamatkan seniornya itu. Dirinya juga memberitahukan bahwa ia telah memanggil pasukan pertahanan divisi ketiga. Melihat kaki Kafka yang cedera parah, Ichikawa memberitahukan bahwa ia tidak akan menjadi seorang personel pasukan pertahanan jika memilih kabur meninggalkan Kafka seorang diri. Terkejut mendengar ucapan Ichikawa barusan, Kafka pun langsung teringat dengan kegagalannya sendiri dan mencoba bangkit kembali, meski tahu itu akan sangat sia-sia. Namun di tengah perjuangan yang Ichikawa lakukan, dan penyesalan Kafka karena tidak bisa merubah dan tidak bisa menyelamatkan apapun atau siapapun, secara tiba-tiba melihat Mina yang menyelamatkannya dan seolah-olah tidak mengenalnya, jelas hal itu membuat harga diri Kafka jatuh ke titik terendah dalam hidupnya. Scene berpindah ke rumah sakit. Nampaknya Kafka yang mengagumi betapa hebatnya Mina yang bisa membasmi seekor Yoju dengan sangat EZ-nya. Namun gak lama kemudian Ichikawa yang juga dirawat di kamar yang sama pun berterima kasih pada Kafka yang telah menyelamatkannya 2 kali. Karena jika Kafka tidak melakukannya, bisa dipastikan bahwa Ichikawa pasti udah mokat saat ini. Maka dari itu Ichikawa berterima kasih sekaligus mengagumi betapa kerennya seniornya itu. Dirinya bahkan merasa si Kafka ini memang harus join tim pasukan pertahanan. Mendengar hal itu Kafka terlihat menyadarkan dirinya sendiri dan berniat untuk tidak menyerah lagi terhadap impiannya sendiri. Namun setelah Kafka yang merasa tak ingin membohongi dirinya sendiri lagi, nampak seekor serangga aneh yang terbang tepat di hadapannya. Hingga pada akhirnya melihat kaki seniornya yang kejang-kejang, Ichikawa mengira Kafka sedang menahan rasa sakit saat ini. Namun tanpa diketahui olehnya, seniornya itu baru saja keselak seekor serangga aneh yang akan mengubahnya menjadi suatu entitas yang lainnya. Merasa khawatir dengannya, Ichikawa pun langsung bangkit untuk memeriksa keadaannya. Yang ternyata situasi pun semakin runyam begitu mendapati seorang laki-laki yang gak sengaja lewat di depan pintu kamar mereka yang terbuka dan langsung melaporkan kemunculan seekor Yoju pada pasukan pertahanan. Melihat hal itu, Kafka dan Ichikawa yang teringat dengan Ashiro Mina yang bisa membunuh seekor Yoju dengan sangat EZ-nya, sontak hal itu membuat Ichikawa langsung menyuruh Kafka untuk segera pergi dari sana. Scene pun tiba-tiba flashback ke masa kecil Kafka dan juga Mina, yang saat itu sedang menganalisa bagaimana cara mengalahkan seekor kaiju. Meski pada awalnya Mina merasa takut dengan para kaiju, namun berkat Kafka lah dirinya jadi bisa menghadapi rasa takutnya itu. Oh, rupa-rupanya Mina tidak melupakan Kafka sama sekali dan masih mengingat dengan sangat jelas masa lalu mereka saat bocil dulu. Di tengah Mina yang masih merenungi masa lalunya sendiri, nampaknya dirinya yang dikabari soal kemunculan seekor monster di dalam rumah sakit. Dan jelas monster yang dimaksudkan itu ialah si Kafka yang kini telah berubah menjadi seekor monster. Setelah mengingat semua kenangan itu, nampaknya Mina dan timnya yang bersiap pergi ke rumah sakit karena dilaporkan seekor kaiju telah muncul di sana. Sementara itu, nampaknya alarm kota yang dibunyikan supaya semua warga kota mengungsi ke tempat aman atau bersembunyi ke dalam rumah tanpa bersuara sama sekali. Di lain sisi, nampaknya si Aki-Aki, Ichikawa, dan juga Kafka yang sama-sama masih sangat shock. Kondisi pun diperparah begitu Ichikawa yang meminta Kafka untuk tersenyum supaya si Aki-Aki nggak salah paham dengan penampilannya. Merasa khawatir dengan si Aki-Aki, Kafka yang berniat membantunya pun langsung membuat kekacauan yang lebih parah lagi. Karena diri tidak menduga kekuatannya akan jadi seperti itu. Takut akan ada korban jiwa akibat perbuatannya sendiri, dan karena gak pengen dibunuh oleh tim pembasmi kaijunya si Mina, Ichikawa terlihat mengajak senpainya itu untuk pergi dari sana. Scene berpindah ke tim 3 yang telah mendapat laporan kaburnya kaiju dari rumah sakit.
Sedangkan di posisi Ichikawa dan juga Kafka, apakah si Ichikawa yang mempertanyakan apa yang terjadi, kenapa, dan sejak kapan Kafka bisa berubah jadi kaiju seperti itu. Nah, di sini Ichikawa akan dibuat sangat-sangat terkejut ketika mau memastikan bahwa kaiju humanoid di belakangnya itu memang benar-benar adalah senpai-nya. Setelah kembali ke wujud humanoidnya, Ichikawa kembali dibuat sangat-sangat terkejut karena si Kafka yang dengan sangat goblok yang mengaku kebelet buang air kecil saat ini. Merasa penasaran dengan cara buang air kecil seekor kaiju humanoid sepertinya, Ichikawa pun langsung menanyakan dari mana water art itu akan dikeluarkan. Dan ternyata... Merasa kondisi mereka saat ini belum aman, Ichikawa berniat menyeret senpainya itu menjauh dari sana. Namun gak lama kemudian Kafka menanyakan apakah dirinya masih bisa menjadi seorang personel pasukan pertahanan sepertinya. Dengan sangat yakin Ichikawa merasa Kafka akan mustahil melakukannya, yang ada malah dirinya akan langsung dieksekusi di tempat. Mendengar hal itu Kafka pun sangat shock karena itu artinya impiannya untuk mengejar Mina benar-benar telah berakhir. Di tengah perasaannya yang masih sangat kacau, Ichikawa mengajaknya pergi keluar area perbatasan supaya mereka tidak membahayakan siapapun lagi. Meski sempat mendengar sesuatu yang berasal dari Yoju yang sangat mirip dengan yang menyerang mereka sebelumnya, tapi karena Ichikawa yang mendesaknya dan berharap supaya tidak ada korban jiwa yang berjatuhan, mau gak mau Kafka harus pergi meski perasaannya saat ini telah berkata lain. Sementara itu, tim Hashiro Mina yang mendapat laporan kemunculan kaiju kecil alias Yoju pun memutuskan untuk mengirim mobil nomor 2 untuk pergi ke sana. Sedangkan mobilnya akan mencari keberadaan kaiju humanoid yang dilaporkan sebelumnya. Scene berpindah ke seorang bocil yang terlihat menangis karena sang ibu yang terlihat tertimpa sebuah lemari. Meski telah disuruh untuk pergi dari sana, namun si bocil menolaknya karena dirinya masih ingin menolong sang ibu. Di tengah si bocil yang terus berusaha, naasnya di sini si Yoju datang dan berniat memangsa si bocil beserta ibunya. Namun secara tiba-tiba, ya, Kafka datang tepat waktu dan berhasil mendaratkan satu pukulan tepat di wajah Yoju tadi. Setelah mengagumi betapa overpower kekuatan kaijunya, apakah Kafka yang menghampiri si bocil untuk menanyakan kondisinya. Melihat si bocil yang ketakutan, Kafka berniat menunjukkan wajah ramah tamah tapi versi kaijunya. Setelah Ichikawa datang, dan Kafka yang akhirnya bisa membebaskan ibunya bocil itu, apakah Yoju tadi yang belum mati dan nekat nantangin Kafka yang tadi telah mengganggunya. Kafka yang menyadari dampak serangannya sendiri saat serius pun meminta kohainya itu untuk menjauh dari sana. Setelah dia bersiap dengan kuda-kudanya, sembari menghitung 1, 2, 3, itulah saat-saat terakhir bagi Yoju itu. Setelah berhasil menghabisi Yoju tadi, apakah si Kafka yang menyadari betapa menakutkannya dirinya saat ini. Namun di saat dirinya mau pergi supaya si bocil gak ketakutan lagi, secara tidak terduga, Kaiju-san, arigato. Mendengar ucapan terima kasih darinya, sontak hal itu membawa Kafka pada kenangan masa kecilnya bersama si Mina. Kala itu, Mina mengaku tidak akan takut lagi saat melawan kaiju jika mereka bisa menghadapinya bersama-sama. Kafka turut membayangkan pemandangan yang sama seperti Mina jika saja dirinya bisa menjadi seorang personel tim pembasmi kaiju sepertinya. Dan pemandangan itulah yang sangat diimpikan olehnya. Nah, setelah Ichikawa memberitahukan dia telah menelpon tim penyelamat, Kafka yang diminta untuk segera kabur pun menolak untuk melakukannya dan merasa tidak ingin menyerah lagi pada impiannya. Gak lama setelah keduanya pergi dari sana, nampaknya Mina dan timnya yang baru aja tiba dan sangat-sangat terkejut sekaligus bertanya-tanya apa yang terjadi sebenarnya. Mina lalu meminta si bocil untuk menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Akan tetapi karena si kaiju pertama yang membuatnya sangat-sangat ketakutan, hal itu membuat si bocil cuma bisa diam gemetaran. Melihat hal itu, Mina pun menenangkannya dan berjanji akan memusnahkan semua kaiju yang ada. Meski merasa senang, tapi si bocil terlihat mengajukan satu permintaan padanya. Yasashii kaiju-san, kenai de kureru? Dan ya, meskipun si bocil ngomongnya kaiju baik hati, tapi gara-gara saksi pertamanya itu si Aki-Aki, gambar yang diilustrasikannya pun menjadi sosok kaiju yang sangat-sangat menyeramkan. Bahkan kaiju humanoid Kafka kini diberi kode name kaiju Hachigo, alias kaiju nomor 8.
Setelah Ichikawa datang dengan aktingnya yang biasa, napakah Pak Manajer yang memberitahukan ada surat untuknya dan juga untuk Kafka. Rekan mereka yang lainnya pun baru ingat bahwa hari ini adalah hari tradisinya Kafka tiap tahun. Karena Kafka yang diketahui telah mendaftar ujian masuk pasukan pertahanan tapi juga selalu gagal, sehingga mereka harus selalu menghiburnya dan menjadikan satu hari itu sebagai agenda tahunan. Ichikawa kemudian terlihat memeriksa miliknya sendiri dan membuat semua rekan yang lain turut bahagia mengetahui si Ichikawa yang ternyata lolos ujian pertamanya. Sebelum pergi ke tempatnya Kafka, napakah dirinya yang mengintip surat senpainya dan membuat semua rekan yang lain menjadi ikutan bahagia mengetahui bahwa Kafka akhirnya bisa lolos ujian pertamanya. Ketiganya pun berharap Kafka bisa lolos semua ujian karena mereka mengetahui betapa kerasnya perjuangan Kafka selama bertahun-tahun lamanya. Singkat cerita, setelah memberitahukan soal kelulusannya, napakah Kafka yang terlihat biasa aja dan mengaku keseringan gagalnya itu di ujian keduanya. Ichikawa lalu menanyakan keyakinan senpainya itu untuk mengikuti ujian selanjutnya dengan kondisi abnormalnya saat ini. Setelah mengaku tak akan menyerah terhadap impiannya, toh juga itu adalah kesempatan terakhirnya, maka dari itu Kafka ingin mengerahkan segalanya di kesempatan terakhir yang dimiliki olehnya. Ichikawa pun paham dan mengaku akan terus lanjut meski Kafka nantinya akan gagal sekalipun. Selepas memperingati senpainya itu untuk segera kembali ke wujud manusianya, Ichikawa pun terlihat pergi dari sana. Nah, meski tadi dia kelihatannya B aja, tapi sebenarnya si Kafka ini sangat-sangat bersyukur dengan kelulusannya sendiri. Karena jika sampai dirinya gagal lagi, harga dirinya sebagai senpai akan sangat hancur. 10 hari kemudian, napakah Kafka dan Ichikawa yang hendak mengikuti ujian kedua mereka di pangkalan pertahanan Tachikawa di Tokyo Barat. Setelah memarkirkan mobil mereka di nomor 55, napakah beberapa peserta dengan keunikan mereka masing-masing yang turut hadir di sana. Nggak lama kemudian, seorang gadis terlihat terus memanggil Kafka dengan sebutan Om-Om, tapi nggak digubris olehnya sama sekali. Dalam sekejap mata Kafka dibuat sangat-sangat shock apalagi setelah Ichikawa yang membenarkan ucapan gadis pirang itu. Iya, intinya di sini si gadis ini cuma pengen parkir di nomor 55 karena angka 5 adalah angka keberuntungannya hari ini. Melihat Kafka yang cuma emosi dan karena gak mau buang-buang waktu lagi, si gadis berniat memindahkannya sendiri. Kalau bocilnya kayak gini mungkin gak apa-apa sih ya kalau mau komen lanjut di kolom komentar. Si gadis kemudian mengenalkan diri sebagai peserta ujian nomor 2016 dan namanya ialah Shinomiya Kikoru. Ichikawa pun sangat-sangat terkejut karena sepertinya dia tahu nama keluarga Shinomiya yang dimaksudkan olehnya. Merasa penciuman Kikoru yang terlalu tajam, dan karena takut jika identitas Kafka sebagai kaiju humanoid akan terbongkar, Ichikawa dengan sigap memberitahukan bahwa mereka berdua berasal dari tim pembersih jasad kaiju. Setelah Kafka muka-mukan ke pelayan Kikoru yang punya nama Sebas karena telah seenaknya parkir di tempat parkir mereka tadi, Kikoru yang tadi sempat terkejut melihat kekuatan Kafka pun jadi sangat tertarik dengannya. Dirinya berniat mempermalukan Kafka selama ujian berlangsung sebelum akhirnya dia pergi bersama pelayannya. Setelah diomeli juniornya dan dihampiri oleh beberapa penjaga yang habis mendengar suara dentuman yang sangat kencang yang pastinya berasal dari Kikoru yang melempar mobil mereka tadi, pada akhirnya keduanya diminta untuk segera masuk ke tempat ujian. Ngomongnya sih gitu, tapi sayang kenyataan di lapangan bisa dibilang sangat kejam baginya. Di mana karena Kafka yang kini telah berumur 30 tahun lebih, dirinya jadi sangat-sangat kesulitan dalam melewati semua obstacle di ujian ketahanan fisik itu. Dan karena umurnya itu, stamina Kafka jadi jauh lebih lemah daripada sebelumnya. Tekadnya untuk tidak menggunakan kekuatan kaijunya membuatnya harus berada di posisi 219 dari 225 orang. Kafka semakin dibuat kena mental setelah Kikoru yang datang buat pamer peringkat 5-nya dan mengucapkan kalimat yang menggambarkan Kusogaki no Ojo-sama alias Tuan Putri Bocil Kampret. Meski peringkat senpainya itu sangatlah ambyar, tapi Ichikawa tetap merasa senang karena Kafka
yang tidak menggunakan kekuatan kaijunya sama sekali. Awalnya si Kafka pengen ngomong keren dengan mengatakan, Maka kekuatan kaiju itu sangat licik, ngap. tapi endingnya dia nyesel karena tidak memakainya. Sementara itu, nampak wakil komandan Hoshina Soshiro yang baru menyerahkan dokumen para peserta ujian. Di saat Minaya melihat wajah Kafka di sana, dirinya hanya terdiam sebelum akhirnya ia meminta Hoshina untuk memberi laporan lisan sembari melanjutkan ke pekerjaannya. Bersamaan dengan itu, Ichikawa terlihat memberitahukan semua peserta dengan talenta di atas rata-rata. Dimulai dari Izumo Haruichi, lulusan terbaik Universitas Netralisasi Tokyo. Lalu ada Furuashi Iharu, lulusan terbaik di kampus teknik netralisasi Hachioji. Selanjutnya ada mantan anggota Angkatan Darat Bela Diri Jepang yang punya nama Kaguragi Aoi. Dan dari semuanya, ada satu orang lagi yang berdiri di atas mereka semua. Dan orang itu nggak lain adalah Shinomiya Kikoru, yang mana dia merupakan lulusan terbaik sekaligus termuda di Universitas Netralisasi California. Dirinya juga dikenal sebagai sosok yang paling jenius sepanjang sejarah perkaijuan. Belum selesai Kafka terkejut, Kikoru nampak datang menghampiri untuk meledeknya kembali. Gak cuma mendapat gelar fans beratnya Kikoru, dirinya bahkan diledek karena telah 2 kali mempermalukan diri. Kikoru merasa penasaran harus berapa kali dirinya mempermalukan si Om Kafka ini. Singkat waktu, setelah Ichikawa menenangkan senpainya dengan memberitahukan ujian berikutnya bersangkutan dengan tim pembersih jasad kaiju mereka, sontak hal itu membuat Kafka jadi sangat bersemangat dalam seketika. 次にかけましょう。 Setibanya mereka di depan gerbang raksasa, nampaklah ujian selanjutnya akan diawasi oleh wakil kapten Hoshina. Nah, di sini Kafka dan Ichikawa akan dibuat sangat-sangat terkejut karena evaluasi finalnya bukanlah pembersihan jasad kaiju, melainkan mengalahkan mereka semua. Selain Om Kafka, gak ada satupun peserta di sana yang terkejut melihat sosok Yoju barusan. Kikoru yang melihat hal itu pun langsung cengengesan sendiri dibuatnya. Setelah meminta klarifikasi dari Ichikawa, tapi jelas dirinya sendiri juga kaget dan beranggapan evaluasi akhirnya di tahun ini kini telah berubah. Nampaknya masing-masing peserta yang diberi seragam anti kaiju berjenis GX4552 ciptaan perusahaan teknologi Izumo, yang setelah dipakai oleh Ichikawa, dirinya pun sangat-sangat terkejut begitu merasakan seragam anti kaiju yang bisa menyesuaikan diri dan seperti menyatu dengan tubuhnya. Ichikawa juga menyadari adanya peningkatan kekuatan di dalam tubuhnya. Shin lalu berpindah ke ruang pengawas. Nampak Konogi Konomi dan teknisi lainnya yang sedang mengawasi kondisi seragam semua peserta dari satu layar monitor besar di sana. Dirinya kemudian memberitahukan persen output kekuatan tempur yang dimiliki oleh mereka semua. Dimulai dari Ichikawa yang memiliki kekuatan output sebesar 8%, Izumo 18%, Kaguragi 15%, dan Furuashi sebesar 14%. Hoshina lalu menerangkan bahwa output kekuatan tempur bisa menunjukkan seberapa besar kemampuan seragam anti kaiju itu bisa mereka keluarkan. Dan dengan latihan rutin, biasanya akan naik jadi sebesar 20%-an. Okonogi yang udah cukup terkejut melihat kekuatan para peserta pun semakin dibuat sangat-sangat terkejut begitu melaporkan bahwa Kikoru memiliki 46% output kekuatan tempur. Hoshina yang mendengar jadi agak merinding karena persen segitu udah tergolong dalam level ketua tim. Okonogi dan teknisi lainnya pun merasa Kikoru adalah jenius tertinggi sepanjang sejarah ujian pasukan pertahanan. Karena sebelumnya, belum ada yang bisa mencapai angka segitu. Merasa jauh dari kekuatan Kikoru, Ichikawa ditenangkan oleh Hoshina yang memberitahukan bahwa 8% itu udah jadi awalan yang sangat bagus bagi seorang newbie. Dirinya juga memberitahukan selama angkanya gak 0%, maka mereka udah aman-aman aja. Nah, di saat Hoshina yang baru aja ngomong gak pernah lihat orang berkekuatan 0%, secara tidak terduga, 解放戦力 0%! ゼロ出たやん。 Hoshina semakin dibuat ngakak brutal begitu melihat Kafka yang mau mengerahkan tenaga seperti lagi ngeden di WC. Melihat hal itu, Kikoru mengira Kafka cuma lagi main-main dan dalam hati memintanya untuk mengerahkan kekuatannya seperti yang ia lihat di tempat parkir tadi. Gak lama kemudian, Hoshina datang mengajak mereka semua untuk memulai evaluasi final di tempat tadi. Setelah Hoshina memberitahukan target utama mereka ialah seekor Honju dan 36 Yoju, mereka diminta untuk membunuh sebanyak mungkin monster menggunakan senjata anti kaiju yang dibawa oleh mereka semua. Setiap peserta juga akan diikuti oleh sebuah drone
sebagai fungsi pelacakan otomatis, dan jika dirasa nyawa mereka sedang terancam, maka perisai akan langsung diaktifkan dari seragam mereka. Namun tentunya peserta itu akan langsung dinyatakan gagal. Setelah Hosina memulainya, seketika itu pula semua peserta langsung berlari mencari para monster. Singkat cerita, gara-gara output power 0%-nya Kafka, dirinya terlihat kesulitan saat membawa sebuah senjata. Nggak lama kemudian, Hosina memberitahukan bahwa pada ujian kali ini, Kapten Mina juga akan mengawasi mereka semua. Maka dari itu para peserta diminta untuk melakukan yang terbaik. Kafka yang gak mau gagal di kesempatan terakhirnya pun mencoba untuk tenang dan menyadari fungsi lain dari semua drone yang mengikuti mereka saat ini. Ichikawa baru tersadar bahwa jika hanya jumlah monster yang diperhitungkan, seharusnya sensor saja sudah cukup untuk melakukannya. Yang berarti, tindakan yang diambil oleh para peserta juga akan diperhitungkan oleh mereka. Sadar dengan kekuatan mereka yang sangat lemah, Kafka dan Ichikawa merasa jadi support adalah pilihan terbaik. Setelah melemparkan sebuah stun granat, Kafka memberitahukan bahwa Yoju di hadapan mereka saat ini adalah tipe yang gak bisa ngeliat, tapi punya pendengaran yang sangat tajam. Maka dari itu stun granat adalah pilihan terbaik untuk melawannya. Kafka lalu meminta Izumo dan kawan-kawan untuk menembak bagian perutnya, karena bagian itu adalah bagian terlunak dalam tubuhnya. Nice assist! Melihat apa yang dilakukan oleh Kafka barusan, Hosina terlihat cukup kagum dengannya. Namun di saat Kafka dan Ichikawa yang mau pergi membantu yang lainnya lagi, secara tiba-tiba ini yang terjadi. Dalam satu serangan itu saja Kafka telah terluka cukup parah. Hosina lalu minta Okonogi untuk menyiapkan perisai untuknya. Mengetahui perisai akan diaktifkan, Kafka yang gak mau gagal pun mencoba untuk bangkit dengan sekuat tenaga. Di tengah Kafka yang bersikeras memaksakan diri, karena mengetahui Mina yang sedang menyaksikannya, dirinya terlihat akan dimangsa oleh Yoju itu. Namun untungnya di sini, seseorang datang untuk menyelamatkannya. Meskipun sangat kesal, tapi Kafka menyadari bahwa dirinya takkan mampu melampauinya. Para peserta yang lainnya pun sama sekali gak menyangka perbedaan persen output power akan sangat berpengaruh besar seperti itu. Di saat Kafka yang masih mencoba bangkit kembali, dirinya baru menyadari bahwa kakinya telah mengalami patah tulang. Sebagai pengawas ujian, Hosina menganjurkan supaya Kafka lebih baik menyerah saja daripada kondisi jadi semakin memburuk. Kafka yang memikirkan kemungkinan yang masih bisa ia lakukan, akan tapi dirinya langsung teringat dengan 0% output powernya sendiri. Kafka juga merasa sosok yang bisa berdiri di sebelah Mina pasti bukanlah dirinya. Meski mengetahui kemungkinannya hidup sama dengan persen output powernya sendiri, namun Kafka tetap tidak akan menyerah dan akan tetap mengejar impiannya sampai kapanpun. Hingga pada akhirnya... Setelah diselamatkan Kikoru dan mengatakan ia tidak akan menyerah sampai kapanpun, semua orang di ruang pengawas hanya bisa diam melihat tekad kuat yang dimiliki oleh Kafka. Mereka pun terkejut melihat si Kafka yang bisa bangkit kembali meski kakinya telah mengalami patah tulang. Wakil Kapten Hosina pun berniat membiarkannya dengan catatan ia akan langsung mengaktifkan perisai saat ia dalam bahaya lagi. Kafka yang mendengar hal itu pun merasa senang dan berniat meminta Ichikawa untuk fokus pada dirinya sendiri. Akan tetapi Ichikawa mengabaikan ucapan senpainya barusan dan lebih mengutamakan membantu dan mengajak Kafka untuk berjuang bersama-sama. Mendengar hal itu, dengan senang hati Kafka menerima ajakan Ichikawa barusan. Melihat betapa konyolnya dua combo badut yang satu ini, Wakil Kapten Hosina sampai dibuat ngakak brutal, bahkan sampai berniat meluluskan keduanya secara langsung dan membuat staf divisi lawak khusus untuk mereka berdua. Kafka lalu minta Ichikawa untuk berlari sekuat tenaganya supaya mereka bisa menyusul si Kikoru dan memberinya support di sana. Mendengar perintah senpainya barusan, seketika itu pula Ichikawa langsung berlari sekuat tenaganya. Di saat yang bersamaan, Kikoru yang berambisi untuk jadi nomor 1 dalam ujian pun terlihat hunting semua Yoju di sana tanpa ampun sama sekali. Selesai membersihkan seluruh Yoju di area Delta, Kikoru berniat lanjut menghabisi sang Honju tanpa mengurangi kecepatannya saat ini. Bermodalkan granat dan skill yang seriusan gak ngotak, pada akhirnya Kikoru berhasil menghabisi Honju itu dan mengakhiri evaluasi terakhir mereka saat ini.
Mendengar pemberitahuan evaluasi terakhir mereka telah berakhir, sontak hal itu membuat Kafka tak percaya dengan betapa cepat dan kuatnya si Kikoru. Dirinya dan juga Ichikawa pun tumbang saking kelelahannya saat ini. Semua drone yang mengikuti para peserta pun terlihat kembali ke markas dan hanya menyisakan monitor utamanya saja. Wakil Kapten Hoshina yang melihat aksi Kikoru yang di luar ekspektasinya pun jadi agak kecewa karena durasi ujian yang jadi lebih cepat dari perkiraannya. Kapten Mina sendiri juga merasa kagum dengan kekuatan yang dimiliki oleh Kikoru. Mendengar pujian Kapten Mina pada Kikoru, Wakil Kapten Hoshina turut menambahkan pengaruh Kikoru yang secara tidak langsung juga menyelamatkan peserta lainnya. Nah, di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata Shinomiya Kikoru adalah putri dari Shinomiya Isao selaku direktur utama pasukan pertahanan saat ini. Hoshina merasa yakin Kikoru akan menjadi anggota inti pasukan pertahanan di masa depan nanti, sekaligus menjadi harapan bagi negara mereka. Sementara itu, sehabis mengalahkan Honjo tadi, Kikoru terlihat bangga terhadap dirinya sendiri karena bisa menyelesaikan ujian itu dengan sempurna. Namun di saat dia yang mau kembali menemui Kafka untuk meledeknya lagi, secara tidak terduga ini yang terjadi. Di lain sisi, setelah Kafka dan Ichikawa membicarakan betapa hebatnya si Kikoru, mereka berdua dan para peserta lainnya pun dibuat sangat-sangat terkejut mendapati semua jasad Yoju di sana yang bangkit kembali secara tiba-tiba. Melihat hal itu, Kafka sepertinya menyadari apa yang terjadi pada Kikoru saat ini. Dan bener aja, Kikoru terlihat sangat kesakitan pasca ditembak tepat di area dada oleh kaiju misterius tadi. Untungnya di sini nih ya, ia masih sempat memfokuskan perisai tepat di area yang ditargetkan oleh kaiju humanoid di hadapannya. Kikoru semakin dibuat sangat-sangat terkejut begitu mendengar si kaiju humanoid itu yang ternyata bisa berbicara. Gak lama kemudian, Kikoru yang merasa belum kalah nampak membidik si kaiju humanoid itu dengan niatan membunuhnya. Namun naasnya di sini dia harus terkena banyak sekali tembakan sekaligus yang langsung disadari oleh semua orang di ruang pengawas. Kondisi pun diperparah karena sebagian besar drone telah kembali, sehingga mereka tidak mengetahui kondisi pasti Kikoru saat ini. Dan yang mereka ketahui hanyalah para Yoju yang tiba-tiba bangkit kembali. Okonogi juga memberitahukan kekuatan Honju yang kini telah naik ke angka 6,4. Mendengar laporan itu, Mina memerintahkan supaya perisai dari semua peserta diaktifkan dan mengirimkan kembali semua drone tadi supaya mereka bisa merekam semua situasi secara menyeluruh. Hoshina, Terusa. Ryo. Setelah peringatan evakuasi dinyalakan, Kikoru yang memiliki sifat keras kepala pun menolak untuk mengevakuasikan diri dan lebih ingin berjuang menghadapi Honju di hadapannya saat ini, yang ditakutkan akan membahayakan orang lain. Singkat cerita, setelah digaplok Honju sampai membentur tembok, nampaknya Kikoru yang mengingat masa bocilnya dulu, yang merasa iri dengan teman-teman sekolahnya yang bisa dimanja oleh ayah mereka. Sedangkan dirinya terus mendapatkan tekanan untuk jadi sempurna. Sebab memahami perasaan Kikoru saat itu pun hanya bisa merasa kasihan padanya. Di tengah perjuangan di bawah tekanan bapaknya sendiri, Kikoru hanya bisa pasrah karena tangannya saat ini yang mengalami patah tulang yang sangat ekstrim. Di saat yang bersamaan si Honju kembali menumbuhkan tanduk uni organnya untuk mengopresi sejumlah energi buat mengulti. Kikoru yang menyadari kematian telah berada di depan matanya pun hanya bisa diam tak berkutik sembari minta maaf pada sang ayah karena gak bisa jadi sosok yang sempurna di matanya. Namun di tengah si Honju yang telah selesai mengkompresi energi dan terlihat melemparkannya tepat ke arahnya, secara tidak terduga Kafka datang dan membuat si Kikoru sangat-sangat terkejut sekaligus mempertanyakan kenapa dia ada di tempat itu. Dan di sini momen dimana Kikoru akan dibuat sangat-sangat terkejut begitu mengetahui identitas Kafka yang sebenarnya. Sementara itu di saat yang bersamaan, nampaknya semua peserta yang mengevakuasikan diri dibantu beberapa peserta berkompeten. Sedangkan di posisi Ichikawa, dirinya teringat dengan senpainya yang tiba-tiba ngilang dari sebelahnya. Begitu mendengar si Kikoru yang sedang menghadapi Honju seorang diri. Dirinya pun sangat-sangat khawatir jika sampai Kafka berubah di tempat itu, maka dirinya pasti akan berakhir dihabisi oleh divisi ketiganya si Kapten Mina. Scene kembali ke Kikoru. Dirinya terlihat masih sangat-sangat terkejut karena baru mengetahui si Kafka ternyata adalah seekor kaiju humanoid. Di tengah Kafka yang sedang mohon supaya Kikoru mau menyembunyikan identitasnya, nampaknya sang Honju yang berniat mengulti mereka sekali lagi. Namun sayangnya itu nggak ada gunanya di hadapan Kafka dalam mode kaijunya. Kikoru lalu dijanjikan akan dijelaskan semuanya di lain waktu, karena saat ini Kafka berniat menghabisi Honju di hadapannya tanpa ampun sama sekali.
Setelah mengerahkan sejumlah kekuatannya, Okonogiya mendapat laporan dari mesin pengukurnya pun melaporkannya langsung pada Mina dan juga Hoshina yang masih OTW ke sana. Namun karena sinyal yang gak stabil, drone jadi gak bisa mengidentifikasinya dengan benar. Yang bahkan, setelah alat pengukur melaporkan tingkat kekuatan kaiju humanoid Kafka yang berada di angka 9,8, mereka menganggap mesinnya itu telah rusak pasca terkena gelombang kejut dari Honju tadi. Dan semisal itu bukan kerusakan, bisa dipastikan kaiju baru yang muncul itu adalah dari kaiju terkuat sepanjang sejarah. Dan cuma dengan satu kali jontosan doang, Kafka mampu menghabisi Honju itu sampai hanya menyisakan kakinya saja. Kikori melihat hal itu hanya bisa diam menganga karena masih gak percaya dengan apa yang baru aja terjadi. Kafka yang sempat besar kepala dengan meminta si Honju untuk balik kembali, nampak sangat ketakutan karena si Honju yang sempat mau beregenerasi saat ini. Setelah merasa lega karena si Honju yang tidak jadi beregenerasi, Kafka terlihat menghampiri Kikoru untuk menghabisi Yoju di belakangnya dengan sekali hit. Di tengah Ichikawa yang masih mengomeli senpainya yang nekat berubah di tempat itu, Kikoru pun pingsan, saking gak kuatnya menampung semua hal yang terjadi. Singkat waktu, sesampai Kapten Mina dan juga Wakil Hoshina di sana, mereka berdua hanya mendapati Honju tadi yang telah hancur tak berbentuk. Hoshina pun merasa pernah melihat kondisi yang serupa, tapi dia gak ingat itu ada di mana. Setelah dua anak buah mereka yang datang untuk melaporkan tidak adanya jejak peserta di tempat itu, Okonogi turut memberitahukan bahwa 3 orang terakhir yang datang ke tempat evakuasi adalah Kafka, Ichikawa, dan juga Kikoru. Meski telah merasa tenang karena semua peserta berhasil dievakuasikan, akan tetapi Hoshina bisa langsung mengetahui bahwa Kikoru tak mungkin bisa mengalahkan sang Honju sampai sebrutal itu. Gak lama kemudian, Hoshina baru ingat bahwa kondisi tersebut pernah terjadi 3 bulan yang lalu. Scene berpindah ke Kafka yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Singkat cerita, setelah Ichikawa memberitahukan garis besar setelah mereka dievakuasikan, Kafka memberitahukan Kohei-nya tentang lawannya tadi yang bisa ia akhiri dengan singkat. Dan memberitahunya tentang mengejar impian adalah suatu hal yang sangat-sangat sulit untuk ditinggalkan. Di tengah mereka berdua yang sedang mengobrol, nampaknya Mina yang ternyata sudah ada di depan ruangan Kafka. Dirinya lalu masuk hanya untuk berterima kasih pada mereka berdua yang telah berhasil membawa Kikoru kembali dengan selamat. Melihat Mina yang pergi dari sana, Kafka yang ingin memanggilnya pun mengurungkan niatnya karena merasa belum pantas untuk berbicara dengannya. Sementara itu, nampaknya Hoshina yang menemui Kikoru yang masih dirawat di dalam kapsul pengobatan. Setelah memaksakan diri untuk bangun, Hoshina memberitahukan tidak adanya korban jiwa dalam insiden tersebut. Nah, di saat Hoshina yang mengatakan itu semua berkat Kikoru yang berhasil membunuh Honju itu, Kikoru yang awalnya diliputi dilema antara mau memberitahukan yang sebenarnya atau tidak, namun setelah mengingat wajahnya Kafka, dirinya memutuskan untuk mengaku bahwa Honju itu memang dibunuh olehnya. Scene lalu berpindah di sebuah toilet umum. Nampaknya kaiju humanoid sebelumnya yang sedang mendengarkan radio di HP-nya. Dirinya pun sangat-sangat terkejut mendengar gak ada korban jiwa sama sekali di dalam insiden tersebut. Namun di tengah dirinya masih mendengarkan berita, dirinya nampak ditelepon oleh seseorang. Oh, rupa-rupanya kaiju humanoid tadi menyamar menjadi salah satu anggota tim pembersih jasad kaijunya si Kafka. Tanpa adanya menyadari siapakah sosok anak baru di belakang mereka saat ini, kaiju humanoid itu berusaha berbaur dengan mereka semua supaya tidak ketahuan oleh siapapun. Scene berlanjut memperlihatkan Ichikawa yang merasa senpainya itu kini terlihat seperti orang yang bisa diandalkan olehnya. Awalnya sih gitu, tapi image seorang senpai penuh wibawa itu langsung sirna begitu mereka menunggu hasilnya. Di tengah pertengkaran dua badut yang satu ini, nampaknya manajer tempat kerja mereka yang datang untuk memberikan surat dari pasukan pertahanan. Setelah menerimanya, Kafka dan Ichikawa terlihat akan membukanya bersama-sama. Dan inilah moment of truth bagi seorang Kafka Hibino. Apakah dia akan tetap menjadi seorang om-om pembersih biasa, ataukah dia akan menjadi seorang yang bisa berada di sampingnya Kapten Mina? Takdirnya kini ditentukan dari selembar kertas yang sedang dipegangnya saat ini. Apakah si Kafka ini akan diterima? Entahlah, tapi yang pasti scene berpindah ke upacara penyambutan anggota baru pasukan pertahanan.
Di saat Kaguragi dan Haruichi yang lagi ngobrol, di sini kita dapat melihat bahwa Ichikawa ternyata telah lolos. Tapi sayangnya, Kafka nggak ada di sana. Gak lama kemudian, Kikoru datang dan langsung dihampiri oleh seorang gadis yang mengaguminya karena si Kikoru ini ternyata mendapatkan peringkat pertama secara keseluruhan. Furuhashi Iharu yang gak fokus usai melihat si Kikoru tanpa disengaja, dia menyenggol Ichikawa dan berakhir dengan berkenalan satu sama lain. Melihat Ichikawa yang cuma seorang diri, Iharu pun bertanya tentang Om Kafka padanya. Namun belum sempat ia menjawabnya, Okonogi sudah memberitahukan bahwa Kapten Mina akan memasuki tempat upacara. Singkat waktu, di saat Kapten Mina yang meminta Kikoru buat naik ke atas panggung untuk menerima sertifikat penghargaan atas jasanya di insiden sebelumnya, dalam hati Kikoru merasa tidak pantas menerimanya karena faktanya bukan dirinya yang memusnahkan sang Honju OP itu, melainkan si Kafka yang dikira nggak lulus olehnya. Namun ternyata Shin mundur di sesi penilaian sebelumnya. Awalnya si Kafka ini dinyatakan tidak lulus karena penilaian dari segala aspek dia memiliki peringkat yang sangat-sangat rendah. Dan yang gua keselnya di sini nih ya, bisa-bisanya si Mina ini mau setuju dengan keputusan tersebut. ほな、僕が取ります。 Iya, kalau nggak ada wakil ketua Hoshina, 100% Kafka bisa dipastikan gagal di kesempatan terakhirnya itu. Salah satu alasan Hoshina mau menerimanya ialah karena si Kafka telah memberikan kontribusi yang sangat besar berupa support pada peserta lainnya, bahkan memiliki pengetahuan seputar bagian vital dari seekor kaiju. お笑い要員として素晴らしい働きを見せた。 やっぱそれですか。 Dan begitulah seorang Kafka Hibino bisa diterima tapi bukan sebagai petugas umum, melainkan seorang kadet dari tim kecilnya si Hoshina. Melihat Om Kafka yang ada di sana, jelas Kikoru dan beberapa orang lainnya turut senang dibuatnya. Setelah Mina menyampaikan pidato penyambutan untuk mereka semua, secara tidak terduga ini yang dilakukan oleh Kafka. Sontak ucapan Kafka barusan membuat semua orang di sana terkejut bukan main mendengarnya. Di lain sisi, Mina sendiri hampir aja memanggil Kafka tanpa formalitas sama sekali. Namun dia langsung mengubah sikapnya dan memberi hukuman pada Kafka untuk push up sebanyak 100 kali. しょっぱなからやるよって。今笑ってなかった？ Di tengah Hoshina yang masih terkejut bukan main melihat ketuanya yang baru aja tersenyum, Okonogi datang untuk mengakui betapa badutnya anak buah barunya si wakil Hoshina. Hoshina pun senang mendengar hal itu, karena sebetulnya mereka memang membutuhkan orang ceria dan penuh semangat seperti si Kafka ini. Meski ngomongnya gitu, tapi alasan sebenarnya ialah wakil Hoshina menaruh kecurigaan pada Kafka karena tanda vitalnya sempat hilang di saat mesin pengukur kekuatan kaiju yang menunjukkan angka 9,8. 場において違和感の正体を突き止める。 Sesaat setelah Kafka menuntaskan hukumannya barusan, Kikoru memanggilnya karena ada hal yang mau ia katakan padanya. Melihat si Kikoru yang seperti salah tingkah, hal itu malah disalahpahami bahwa dia mau menyatakan perasaannya pada Kafka. Ichikawa yang menyadari sesuatu pun langsung menghampiri senpainya, tapi malah ditanggapi ngalor ngidul sama si Kafka. Shin berpindah di sebuah resto keluarga. Napakah Kikoru yang sangat-sangat terkejut setelah mengetahui Kafka bisa berubah jadi seekor kaiju humanoid pasca memakan seekor kaiju berbentuk serangga. Kikoru sampai mengatai Kafka yang rakus karena bisa-bisanya dia makan seekor kaiju seperti itu. Kafka lalu memberitahukan awalnya dia mau ngasih tahu ke pasukan pertahanan dengan harapan bisa disembuhkan oleh mereka semua. Tapi Kikoru meyakinkan itu tidak akan terjadi padanya. Yang ada nih ya, dia akan dibunuh atau minimal dijadikan bahan penelitian. Dan hal terburuknya, dia akan berakhir sama seperti para kaiju bernomor lainnya, yang dimana dia akan dijadikan komponen senjata khususnya pasukan pertahanan. Dengan wajah yang masih agak memerah, Kikoru mengiyakan permintaan Kafka barusan. Toh dia juga udah menyelamatkannya dari ulti Honju sebelumnya. Namun sebagai gantinya, jika sampai ia tahu Kafka adalah tipe kaiju yang mencelakai umat manusia, tanpa pikir panjang dia akan langsung bunuhnya di saat itu juga. Singkat cerita di keesokan harinya, napakah para daun muda yang diminta untuk menunjukkan kebolehan mereka dalam menembak suatu target secepat mungkin.
Ichikawa yang berhasil melakukannya mendapatkan perolehan waktu sebanyak 2 menit 35 detik dengan output power sebesar 18%. Iharu yang gak mau kalah darinya pun menunjukkan hasil yang sedikit lebih bagus darinya, yaitu 2 menit 15 detik dengan output power sebesar 20%. Berbeda halnya dengan Iharu yang menjadikan Ichikawa sebagai rivalnya, Ichikawa tidak pernah menganggap siapapun sebagai rivalnya. 推定解放戦力55%。二人足しても私以下なんだから。 Sementara itu, rivalitas yang lainnya juga nampak ditunjukkan oleh si Haruichi dan juga Kaguragi. Di tengah betapa panasnya jiwa rivalitas di antara mereka semua, secara tiba-tiba Kafka berteriak karena dia berhasil menyelesaikan pelatihannya itu dalam kurun waktu 6 menitan dengan output power sebesar 1%. 1%。 あんたが55%の私にどやれんのよ。 Gak lama kemudian, Wakil Hoshina memberitahukan bahwa jika terus begitu, maka Kafka tak akan bisa menjadi petugas umum sama sekali. Dan naasnya, dia akan dipecat setelah 3 bulan menjadi kadet. Sebelum mengakhiri pelatihan, Hoshina meminta mereka semua untuk berlari 10 putaran. Namun karena mereka semua yang mengeluh, Hoshina menambah porsinya jadi 15 putaran. 競い合って高めを取るようやで。 Scene berpindah di pemandian. Nampaknya mereka semua yang sangat kelelahan dan menganggap Wakil Hoshina adalah pelatih iblis. Di tengah Iharu dan Ichikawa yang saling adu otot, Kafka yang awalnya juga ingin pamer betapa bagusnya otot lengan dan punggungnya sempat mendapatkan pujian dari mereka berdua. Namun sayangnya... Absen di bawah yang punya perut kayak Kafka Ci. Gua. Situasi gelak tawa mereka harus terhenti dalam sekejap begitu Kaguragi datang dengan seonggok otot di tubuhnya. Melihat hal itu, jelas ketiga badut ini harus mengakui kekalahan mereka di saat itu juga. Sementara itu, nabrak kaki Koru dan 2 gadis lainnya yang masuk ke pemandian wanita dan mendapati Kapten Mina yang baru selesai mandi di sana. Setelah Mina membiarkan mereka semua untuk masuk karena emang udah waktunya gantian, Kikoru terlihat memandangi tubuh Mina yang sangat-sangat bagus, tapi masih belum menjelaskan kekuatan overpower yang dimiliki olehnya. Mina yang menyadari tatapan Kikoru pun bertanya ada apa padanya. Kikoru yang salah tingkah pun langsung menanyakan porsi latihannya si Mina. 基本を教えてやる。お願いします。 Di saat yang hampir bersamaan, nampaknya para pria yang masih berendam sembari membicarakan alasan mereka yang ingin bergabung dengan pasukan pertahanan. Di tengah semua orang yang menjawab kekaguman mereka terhadap Kapten Mina yang diyakini sebagai seorang hero di generasi mereka saat ini. Namun ketika giliran Kafka untuk memberitahukan alasannya, seketika itu pula ini yang terjadi padanya. 幼馴染だと。 Sontak semua orang pun sangat-sangat shock bukan main dibuatnya karena Kafka dan Mina sama-sama telah berjanji untuk menjadi seorang petugas pasukan pertahanan. Yang mana itu bisa diartikan sebagai janji di suatu hari nanti. Di saat Kafka yang mau pergi dari sana, secara tiba-tiba... Setelah Kikoru dan para gadis lainnya selesai mandi, mereka mendapati para pria selain Ichikawa yang terkapar saking lamanya mereka berendam sembari membicarakan tentang Kapten Mina. ガじゃないの男子。 Di keesokan harinya nampaknya mereka semua yang berlatih bersama, memikirkan strategi, makan bersama, bahkan sampai masuk sauna aja juga bareng-bareng seperti ini. Beberapa hari kemudian nampaknya Kafka yang sedang belajar dihampiri oleh wakil Kapten Hoshina, dan di saat Kafka yang mengaku tidak boleh gagal padanya, Hoshina rupanya mengetahui itu semua dilakukan demi Kapten Mina. Terkejut karena wakil Hoshina yang mengetahuinya meski dia tidak ikut berendam saat itu, di sini Hoshina meyakinkan bahwa tidak ada satupun informasi yang bisa luput dari telinganya. Karena udah gak bisa mengelak lagi, Kafka pun mengaku bahwa dia telah berjanji untuk berjuang di sisinya. 副隊長の座を僕から奪い取るって意味にも聞こえる。 Meski masih kurang pede, tapi Kafka tetap menekatkan diri supaya Hoshina menganggapnya seperti itu. Agak emosi mendengarnya, Hoshina memberikan waktu padanya untuk belajar selama 2 jam dan harus tidur setelah waktunya habis. Dirinya juga mengatakan ia tak akan menyerahkan posisi wakilnya saat ini kepada Kafka. Kafka pun paham tapi langsung dipotong oleh Hoshina dengan memintanya untuk tidak terlalu akrab dengan anggota lainnya. Bukan dalam artian negatif, tapi pekerjaan mereka ke depannya nanti akan mempertaruhkan nyawa dan mereka semua tidak akan tahu kapan mereka akan tiada.
Sesaat setelah mengatakan hal itu, secara tiba-tiba alarm berbunyi hingga membangunkan semua orang di sana. 行くで初任務や